Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup ini begitu banyak pilihan. Namun beranikah kita untuk mengatakan tidak berkenaan dengan hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan iman kita dan merusak kehidupan kita? Tidak semua aktivitas yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Ada hal-hal yang sesungguhnya malah mendatangkan keburukan serta dapat merusak kehidupan kita, baik secara fisik, secara mental, bahkan kerohanian kita. Kita dapat berteman dengan siapa saja, namun tidak semua teman dapat menjadi teman yang baik. Kita merindukan teman yang dapat memberikan semangat yang positif, memberikan pengaruh yang baik di dalam kehidupan kita, serta dapat membangun dalam pertumbuhan iman yang antusias untuk kita bersekutu dan melayani Tuhan. Namun apa yang kita rindukan ternyata dapat terjadi sebaliknya. Ada teman-teman yang selalu menghadirkan hal-hal yang negatif, memberikan pengaruh yang buruk dan merusak bagi hidup kita, serta menjauhkan kita dari persekutuan dan pelayanan. Firman Tuhan hari ini berkata, orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Amsal 13 ayat yang ke-20 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Firman Tuhan menegaskan kepada kita agar dapat memilih dan bergaul dengan teman yang bijak. Tentu saja ini adalah sebuah pilihan. Ini berarti bahwa bergaul dengan orang-orang yang menunjukkan kebijaksanaan serta membuat pilihan yang baik sesungguhnya dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku kita sendiri secara positif. Sementara bergaul dengan orang bebal atau toksik dapat mengakibatkan konsekuensi yang negatif di dalam hidup kita. Betapa sederhananya aturan untuk kebijaksanaan dalam kehidupan. Namun dalam prakteknya ternyata sangat sulit. Bergaul dengan orang bijak sejatinya menyiratkan kepada kita bahwa orang-orang yang kita pilih untuk berada di sekitar kita secara signifikan akan mempengaruhi perkembangan dan karakter kita. Orang bijak tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga menunjukkan penilaian yang baik, memiliki integritas moral yang baik, serta pandangan hidup yang positif, yaitu menjalani hidup yang takut akan Tuhan. Bergaul dengan orang bijak menjadikan kita terpapar pada pengalaman, kebijaksanaan dan bimbingan yang baik yang dapat membantu kita untuk belajar, bertumbuh, dan membuat keputusan yang lebih baik yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sebaliknya, bergaul dengan orang yang bebal adalah mengacu pada orang-orang yang terus-menerus membuat pilihan yang buruk, kurang bijaksana, dan bahkan mungkin merusak. Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang toksik dapat membuat kita terpapar pada pengaruh negatif mereka yang berpotensi mengarah pada keputusan yang salah, hubungan yang buruk, bahkan kemunduran rohani yang merugikan. Meskipun kita mungkin bijak, namun berteman dengan orang yang bebal atau toksik pada akhirnya akan menghancurkan kita. Sebaliknya, meskipun kita mungkin bodoh, namun berteman dengan orang yang bijak akan menunjukkan dan mengajarkan kita kebijaksanaan. Kita harus berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang dapat menghambat dan merusak kehidupan kita. Kita mengatakan tidak jika hal-hal yang kita lakukan semakin membawa kita jauh dari Tuhan, bahkan keluarga. Kita mengatakan tidak yaitu untuk hal-hal yang dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Berkumpul dengan teman-teman yang cenderung toksik akan membawa kita juga menjadi toksik. Kita harus berani membatasi diri dengan hal-hal yang pada akhirnya dapat merusak
kehidupan kita secara pribadi, yang tentu saja akan berdampak di dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Pilihan tetap ada pada diri kita. Atlet yang baik menggunakan kompetisi yang unggul untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Bahkan jika itu berarti sering mengalami kekalahan, mereka harus terus latihan. Memilih dengan sengaja orang-orang yang bijak dan berbudi luhur serta takut akan Tuhan akan mengangkat kita dan membantu kita bertumbuh menjadi versi diri kita yang lebih baik, yaitu menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali diingatkan untuk berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang memang akan menjerumuskan kami, membawa kami ke dalam dosa, bahkan membawa kehancuran iman kami, kerohanian kami, bahkan mungkin juga akan merusak di dalam kondisi keluarga kami. Ajarlah kepada kami untuk berani mengatakan tidak dan menolak hal-hal yang benar-benar akan menghancurkan kehidupan kami. Namun ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami supaya kami belajar dengar-dengaran firman-Mu. Dan biarlah dengan kuasa Tuhan kami boleh berteman dengan orang-orang yang bijak, supaya kami juga pada akhirnya dapat menjadi bijak. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Memilih teman-teman yang bijak sesungguhnya akan menumbuhkan kita di dalam kebijaksanaan dan meminimalkan kita dari banyak masalah di dalam kehidupan. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dan kasih sayang Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.